Assalamualaikum sahabat religi. Fase pemulangan jemaah haji musim haji 1445 Hijriah 2024 Masehi berjalan dengan lancar. Di Debarkasi Batam, sudah 18 kloter jemaah haji tiba di tanah air dari total 28 kloter. Nah, di samping saya ini adalah jemaah haji kloter 18 dari Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat religi, Sahabat religi, perkenalkan nama saya Misman dari Kabupaten Sanggau, jemaah dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya Dadan Sumarna dari Jamaah Kabupaten Sanggau. sahabat religi dan mungkin keluarga di tanah air khususnya di Kalimantan Barat ini juga pengen tahu dong bagaimana nih pelaksanaan haji selama di tanah suci nih dari pengalaman pribadi bapak-bapak. Mungkin dari Pak Misman dulu. Kalau dari pengalaman pribadi, mungkin setiap jamaah ini punya pengalaman masing-masing lah ya. Kalau saya memang yang sangat berkesan itu adalah pelaksanaan atau manajemen daripada pelaksanaan haji khususnya dari Indonesia ini luar biasa, karena kebetulan kalau kita di masjid baik di Mekah maupun di Madinah, nah, itu kita sering juga ngobrol ya dari negara-negara lain atau dari tetangga-tetangga negara tetangga itu. Saya kira Indonesia yang cukup luar biasa di dalam manajemen hajinya, sehingga kita merasa bahwa kita betul-betul diopeni lah begitu ya, diurus dengan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan haji kami di sana betul-betul merasa enjoy, merasa aman, merasa tentram, tenang gitu sesuai dengan apa yang kita inginkan di sana. Saya kira untuk kesan pertama bahwa pelaksanaan haji khususnya untuk Indonesia ini sungguh-sungguh luar biasa lah begitu menurut saya. Alhamdulillah, kalau dari pengalaman saya, melihat dari apa yang sudah kami lakukan selama ibadah haji di tahun 2024, kesannya secara pribadi merasakan kedekatan diri kepada Allah lebih dekat lagi. Dan kalau secara umum, saya berbicara secara umum dalam pelaksanaan, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dari mulai kita berangkat sampai kita melaksanakan terus kembali lagi ke sini, alhamdulillah untuk para jamaah haji khususnya Kabupaten Sanggau semuanya keadaan sehat walafiat. Dan untuk pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pelayanan ya cukup memuaskan untuk para jamaah. Lanjut ke Pak Misman nih, gimana nih Iya. hal yang paling berkesan dan mungkin kalau boleh tahu nih hal pribadi ini doa apa nih yang dipanjatkan yang sampai bikin kita terharu dan memang minta banget gitu sama Allah. Iya, saya kira pertama kesan setiap jemaah itu juga akan berbeda-beda ya. Tetapi pada intinya bahwa menurut saya dan saya kira rekan-rekan jemaah juga sepakat bahwa karena keutamaan-keutamaan yang memang dimiliki oleh kedua masjid baik di Makkah maupun di Nabawi itu adalah janji-janji daripada Allah dan Rasulullah, sehingga kita termotivasi untuk bagaimana memaksimalkan ibadah kita di sana, sehingga tentu apa yang sudah kita upayakan sangat kita sayangkan jika itu tidak kita bawa nanti ke tanah air untuk kita bagaimana membuat diri kita ini lebih baik lagi lah, sehingga predikat daripada apa yang kita harapkan selama kita melaksanakan ibadah haji sebagai haji yang mabrur dan mabrurah untuk ibu-ibu, saya kira itu menjadi motivasi utama sehingga kita dalam pelaksanaan haji ini kita laksanakan dengan secara maksimal. Saya setuju dengan Pak Haji Dadan bahwa memang kalau bisa memang melaksanakan haji ini dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita, sehingga memang kesan-kesan kita tidak bisa kita ceritakan secara lisan, maka istri kita yang memang nanti akan menjadi pendamping kita hidup dalam kehidupan sehari-hari itu akan lebih berkesan bersama-sama gitu. Sehingga kalau saya boleh katakan di masjid di Haram itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kesabaran, maka sebaliknya kita akan dapatkan sebuah ketenangan, sebuah romantisme lah begitu ya di Masjid Nabawi dalam hal, tapi romantisme yang positif ya, yaitu romantisme di dalam hal sakinah gitu dalam beribadah, sehingga itu kita bawa keluarga kita pun insya Allah akan menjadi suatu yang akan akan baik lah begitu. Saya kira untuk kesan yang mendalam
Untuk doa tadi kalau boleh saya utarakan, memang tidak ada doa lain, yaitu bagaimana Allah ridho terhadap apa yang menjadi semua aspek kehidupan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah ridhoilah apa yang menjadi pekerjaan saya, rezeki saya, anak saya, dan semua yang saya dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini, semua Allah ridho. Itu yang saya kira doa yang terbaik yang selalu saya panjatkan di baik di apa namanya, di haram maupun di Nabawi, pada saat kita wukuf, pada saat kita di Musdalifah maupun di Mina. BTH 18 ini kan termasuk pada gelombang kedua Pak, yang pemulangan dari Tanah Suci melalui Madinah ya Pak ya. Iya. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, pertama kali masuk ke Raudhah pas sebelum balik ke sini itu Pak, rasanya gimana? Mungkin Pak Dadan punya pengalaman yang lebih. Terus terang, kalau bagi saya pribadi, kesannya kita selama ini tidak pernah bertemu dengan Rasul. Lihat makamnya saja kita sudah bersyukur, apalagi di depan Raudhah. Dengan berdoa, mudah-mudahan khususnya saya, istri saya, keluarga saya, semua umat Muslim Indonesia, sahabat religi, mendapatkan syafaat dari Rasulullah di suatu saat nanti kelak kita ketemu, insya Allah. Bagi saya Raudhah salah satu memang taman surga, walaupun misalnya secara gambaran surga seperti apa, salah satunya taman surga itulah di Raudhah, dengan kita berdekatan dengan Rasulullah SAW. Ini kan nanti sore perjalanan balik nih Pak ke daerah asal nih, mungkin bisa diceritakan nih kemarin pas pemberangkatannya gimana, dan mungkin pemulangannya sama seperti itu kan, nanti ke Pontianak dulu baru ke Sanggau. Sahabat religi mungkin ingin tahu, karena perjalanan ibadah haji kita tuh bukan cuma dari embarkasi gitu ya Pak ya. Ini Sanggau, mungkin pengen tahu nih sahabat religi sejauh apa sih dari Pontianak. Baik sahabat religi, mungkin saya dengan Pak Haji Dadan, karena kebetulan tadi ketemu di masjid dan ini satu daerah dengan saya, mungkin proses dari berangkat sampai pulang itu prosesnya sama, dan kami adalah mungkin rentang waktu yang terlama karena memerlukan waktu 47 hari dari berangkat sampai pulang. Nah, sehingga barangkali ini sebuah perjuangan yang berat, tidak seperti mungkin jamaah yang dari Batam begitu datang, malam ini datang, nanti udah dijemput oleh keluarganya. Dan ini kami masih nginap 1 malam, dan ini akan kembali lagi ke Provinsi Kalimantan Barat, yaitu di ibu kotanya. Kami akan nginap lagi dari Batam ke Pontianak, masih pakai pesawat lagi, habis itu nginap 1 malam lagi di sana, ada acara ramah tamah juga lah. Terus besok paginya pada hari Sabtu kita baru akan berangkat ke Sanggau, dan di sana sudah kemarin sudah diberitahu oleh panitia dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, nanti ada penyambutan segala macam, nanti ya seperti itu, baru nanti sorenya mungkin baru kita akan dipulangkan ke asal kita atau ke kecamatan kita masing-masing. Sehingga luar biasa apa namanya, proses perjalanan ini. Begitu juga dari berangkat seperti itu, dari kampung kita ke Pontianak masih sekitar 6 jam ya Pak ya, 6 jam pakai bis. Nah, nanti kita nginap lagi di Pontianak 1 malam, besok berangkat ke Batam, baru berangkat kita ke Jeddah. Begitupun pulangnya. Kita perjalanan yang cukup lumayan panjang, sehingga Masya Allah kerinduan kita terhadap rumah, anak, keluarga luar biasa. Jadi ya Allah, begitulah kira-kira perjalanan. Semoga nanti perjalanannya kembali ke Pontianak dan ke Kabupaten Sanggau yang 6 jam dari Pontianak itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Semuanya sehat, selamat. Haji Indonesia, Haji ramah lansia.